Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan mengajak kalian untuk menyaksikan video penjelasan mengenai pan-islamisme dan demokrasi, yaitu pemikiran Jamaluddin Al-Afghani. Yang pertama, kita bahas mengenai 3 periode Islam. Merupakan periode klasik yang dimulai 650 sampai 1250 Masehi yang mengalami 2 fase, yaitu fase ekspansi, integrasi dan puncak kemajuan pada 650 hingga 1000 Masehi, dan disintegrasi dimulai 1000 Masehi hingga 1250 Masehi. Pada awal periode klasik ini, ekspansi Islam mencakup penaklukan wilayah yang luas, dari Spanyol di barat hingga India di timur. Dan pada integrasi ini membawa kekayaan budaya dan pengetahuan mulai dari beberapa pusat pembelajaran seperti Baghdad dan Cordoba. Menghasilkan ilmu pengetahuan dan pendidikan oleh Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Faros, Al-Khwarizmi, dan Al-Botani, dan sebagainya. Di masa akhir periode ini, terjadi disintegrasi politik dan ketidakstabilan, perpecahan kekhalifahan, dan keruntuhan pusat-pusat intelektual yang menyebabkan kemunduran peradaban Islam. Di fase disintegrasi juga ditandai dengan peristiwa penaklukan Baghdad oleh Hulagu. Yang kedua merupakan periode pertengahan yang dimulai 1250 Masehi hingga 1800 Masehi. Pada periode ini ditandai dengan penurunan kekuatan politik dan kehancuran pusat-pusat intelektual. Terdapat 3 kerajaan besar yang diawali oleh zaman kemajuan, yaitu 1500 Masehi sampai 1700 Masehi, dan diakhiri oleh zaman kemunduran, yaitu 1700 Masehi sampai 1800 Masehi. 3 kerajaan itu adalah Kekhalifahan Utsmaniyah dengan pusat pemerintahan di Istanbul, Kekaisaran Safawi yang berada di Persia, dan Kekaisaran Mughal yang berada di India. Yang terakhir adalah era modern, yang merupakan masa memprihatinkan karena banyak wilayah Islam yang dijajah oleh bangsa Eropa dan mengalami penindasan. Beberapa contohnya adalah Afrika Utara yang mengalami kolonialisme oleh bangsa Eropa, terutama Prancis dan Spanyol. Ada pula Maroko, Tunisia, Libya yang menjadi subjek kolonialisme dan membawa dampak besar. Selain itu, di Timur Tengah, beberapa bagian Timur Tengah mengalami kolonialisme terutama di bawah Kesultanan Utsmaniyah yang melemah. Pada abad ke-20, sejumlah wilayah Timur Tengah seperti Suriah, Lebanon, dan Palestina. Pada era modern ini menghadirkan tantangan baru, interaksi dengan kekuatan Eropa, kolonialisme dan modernisasi yang menghadirkan dinamika baru. Salah satu tokoh yang menjawab tantangan modernitas adalah Jamaluddin Al-Afghani. Dalam topik pembahasan materi pan-islamisme dan demokrasi pemikiran Jamaluddin Al-Afghani, terdapat beberapa aktor protagonis dan antagonis. Beberapa aktor protagonisnya adalah Jamaluddin Al-Afghani, Syekh Muhammad Abduh, Sultan Abdul Hamid II, dan Rashid Rodi. Dan adapun aktor antagonisnya adalah Napoleon Bonaparte dari Prancis, Otto von Bismarck dari Jerman, Benjamin Disraeli dari Inggris, dan Giuseppe Garibaldi dari Italia. Kali ini kita akan membahas mengenai biografi Jamaluddin Al-Afghani. Jamaluddin Al-Afghani dikenal dengan nama Al-Afghani, lahir di Asbadat, dekat Konar, di distrik Kabul pada tahun 1838 dan meninggal pada tahun 1897. Al-Afghani terus berjuang untuk pembaruan pemikiran, kebangkitan Islam, perlawanan terhadap imperialisme sepanjang hidupnya. Pendidikan pertama Jamaluddin Al-Afghani didapatkan di kampung halamannya. Kemudian ia melanjutkan di Kabul dan Iran, tepatnya di kota Mashhad. Ia mengajar di Universitas Al-Azhar Mesir. Salah satu upaya publikasinya adalah melalui mingguan yang ia terbitkan bersama muridnya dan sahabatnya, yaitu Muhammad Abduh, yang diberi nama Al-Urwah Al-Wuthqa. Pemikiran dan tulisan Al-Afghani diakui sebagai kontribusi penting dalam memperjuangkan perubahan sosial
dan pembaharuan pemikiran di dunia Islam pada masanya. Dan sekarang mengenai Pan-Islamisme yang merupakan gerakan yang diserukan pertama kali oleh Sultan Abdul Hamid II yang menguasai Kesultanan Utsmani pada 1876 hingga 1909. Timbulnya perpecahan di kalangan umat Islam dan pemerintahannya merupakan akibat dari beberapa faktor yang diperhatikan dan ditekankan oleh Jamaluddin Al-Afghani. Berkat peran Jamaluddin Al-Afghani dalam kehidupan politik dan keagamaan di banyak wilayah Islam seperti Turki, Mesir, India, Iran, dan Asia Tengah, Pan-Islamisme menemukan personifikasi dan juru bicara yang kuat, di mana Afghani menyadari bahwa umat Islam secara keseluruhan tengah terancam oleh kolonialisme. Nah, selanjutnya adalah tantangan dari gerakan Pan-Islamisme. Jamaluddin Al-Afghani menghadapi tantangan terkait dengan penutupan pintu ijtihad yang berdampak pada pemikiran umat Islam yang membeku. Untuk mengatasi ini, ia mendorong umat Islam untuk kembali merenungkan masalah-masalah seperti fikih dan memperkenalkan ijtihad baru sesuai dengan kebutuhan zaman. Maka dari itu ada beberapa strategi yang diterapkan seperti pendidikan dan kesadaran Islam, penolakan terhadap penjajahan, dan reformasi dalam Islam. Pada masa gerakan Pan-Islamisme, ada beberapa prospek keberhasilan dari para aktor, yaitu 1. Jamaluddin Al-Afghani berhasil menanamkan pengaruh dan meninggikan kedudukan agama, serta berhasil dalam menanamkan tentang tepatnya Islam untuk segala zaman. Kedua, Jamaluddin Al-Afghani berhasil memelihara hubungan baik antar golongan seperti Sunni dan Syiah. Yang ketiga, Jamaluddin Al-Afghani menerbitkan majalah Al-Urwatul Al-Wuthqa. Selanjutnya, kami akan menjelaskan bagaimana perkembangan dari Pan-Islamisme. Yang pertama, pendidikan dan pemahaman Islam yang benar. Jamaluddin Al-Afghani melalui pemikiran dan perjuangannya mendorong generasi muda umat Islam untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang agama dan nilai-nilai Islam. Selanjutnya, perluasan gerakan Pan-Islamisme. Setelah kematiannya pada tahun 1857, gagasan dan pandangan Jamaluddin Al-Afghani menyebar ke seluruh dunia Islam. Setelah itu, kritik terhadap kemunduran umat Islam. Jamaluddin Al-Afghani melihat kemunduran umat Islam sebagai akibat pengaruh sifat-sifat negatif seperti statis, fatalis, dan meninggalkan akhlak yang tinggi. Lalu, berlanjut pada perjuangan melawan imperialisme Barat. Salah satu aspek penting dari gerakan Pan-Islamisme adalah perlawanan terhadap imperialisme Barat dan dominasi asing. Ada juga kegagalan dan tantangan. Gerakan Pan-Islamisme menghadapi banyak tantangan dari kegagalan. Salah satunya adalah situasi politik yang rumit di berbagai negara Islam. Namun, semangat untuk mempersatukan umat Islam tetap berlanjut. Dan yang terakhir, keberhasilan Pan-Islamisme. Terdapat beberapa keberhasilan dalam gerakan ini. Jamaluddin Al-Afghani berhasil meningkatkan posisi agama Islam dan menghadapi kritik dari negara Eropa yang menganggap Islam tidak berdaya. Setelah kita melihat bagaimana perkembangan Pan-Islamisme, selanjutnya adalah bagaimana pengaruh dan dampak dari Pan-Islamisme. Yang pertama, membersihkan Islam dari pengaruh non-Islam. Yang kedua, reformasi doktrin Islam dengan pandangan modern. Yang ketiga, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Dan yang terakhir, melepaskan dari belenggu penjajahan. Nah, setelah tadi kita sudah menjelaskan bagaimana Pan-Islamisme dan demokrasi, pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani, kesimpulan yang bisa kita ambil adalah Jamaluddin Al-Afghani adalah seorang tokoh terkemuka pada abad ke-19. Dia mulai menghafal Al-Quran pada usia 12 tahun dan mulai mempelajari ilmu pengetahuan pada usia 18 tahun. Al-Afghani terkenal dengan kegemarannya mengembara ke berbagai negara dan telah menghasilkan karya-karya seperti Bab Ma Ya'ulu Ilaihi Amr Al-Muslimin dan Makidah Asy Asyarqiyah. Al-Afghani juga menganggap urgensi dari Pan-Islamisme adalah agar umat Islam dapat bersatu kembali dalam ikatan yang kuat, sehingga Islam dapat bertahan dan berkembang kembali. Dia juga menginginkan agar dunia Islam dapat mengambil contoh positif dari kemajuan Eropa
dengan mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan syariat Islam. Baik, teman-teman, cukup sekian yang dapat kami jelaskan mengenai bagaimana pan-Islamisme dan demokrasi, pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih semuanya.